Kalau Tuhan ada, kenapa Michelle harus sakit gini? Aku nggak tahu harus ngapain lagi, Tuhan. Aku lagi nggak mau dengar kata Tuhan. Yeay! Welcome home, Michelle. Finally. Finally, kita pulang lagi nih. Seneng nggak kamu udah bisa pulang? Senang, Mama. Mami. Tadi Mami lihat nggak orang di sebelah aku itu pakai baju Santa? Oh, yang kamar sebelah kan? Iya. Lucu banget loh, Mami. Padahal belum Christmas tapi udah pakai baju Santa. Dia itu tadi Mami mau ketawain sebenarnya. Waktu pertama saya dapat informasi dari dokter, Michelle terdiagnosa leukemia itu, saya merasa kiamat ya. Kenapa harus Michelle gitu loh. Sebagai seorang ibu, saya melihat Michelle kesakitan, hati saya tuh hancur ya. Berat kemoterapi itu, sehingga kalau dia pulang tuh saya mau dia itu sukacita, tawa-tawa, bercanda-bercanda bareng-bareng gitu. Terus saya hiasin kamar dia, gitu. Karena kan kalau habis kemoterapi harus stay lagi di rumah, nggak boleh keluar-keluar. Bagus banget nih. Bener. Iya, Michelle suka. Suka bener. Tuh kamu lihat bentuknya hati, heart, terus warnanya pink, warna kesukaan kamu kan? Iya, semuanya ini semua kesukaan aku, Mi. Iya, Mami tahu. Sakit. Mami. Sakit banget, Mi. Mami. Berapa hari di rumah, udah bagus darahnya, berapa hari di kemoterapi lagi gitu. Michelle harus percaya, Tuhan pasti sembuhin Michelle. Ya. Di mana Tuhan? Kenapa bisa sakit gini, Ma? Sampai dia bilang, dia teriak, "Mami, di mana Tuhan? Di mana Tuhan?" Jujur ya, saya nggak bisa nguatin Michelle dengan diri saya sendiri, dengan perkataan saya sendiri. Saya titik menyerah. Malam-malam saya berdoa dan saya nangis karena saya melihat Michelle kesakitan. Saya nangis, lantas saya bilang sama Tuhan, kalau cancer nggak bisa sembuh, ngapain Michelle di kemo? Saya bilang begitu. Tuhan. Terus saya dapat 3 jawaban gitu loh. 1, percaya saja gitu kan. Kedua, imanmu menyembuhkanmu. Iman itu apa? Iman itu dari mana? Saya bilang gitu. Ada satu kali lagi datang, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, dia bilang gitu. Selamat pagi, Michelle. Halo, Nak. Halo. Bisa tidur nggak semalam? Bisa? Kamu udah merasa lebih enak? Kita baca Alkitab ya, sayang, yuk. Terus itu saya tangkap langsung, oh iman itu timbul dari firman Tuhan, berarti Michelle harus punya iman supaya bisa nyembuhin dia. Sejak saat itu saya naik ke ranjang Michelle. Saya pendekatan sama Michelle dengan membacakan firman. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Michelle nggak mau dengar semua itu. Mama nih keluar aja sana. Tenang ya sayang, jangan marah-marah gitu Michelle. Nggak mau. Michelle nggak percaya semua itu. Kalau Tuhan ada, kenapa Michelle harus sakit gini? Saya itu bacain firman, Michelle menolak. Bahkan sampai nggak terhitung dah gitu, sekitar 40-an hari saya naik turun ranjang Michelle gitu, ditolak. Sebagai anak 11 tahun ya, usia 11 tahun, waktu itu perasaan aku pastinya sangat takut dan down ya. Aku takut nggak bisa sekolah lagi, aku takut nggak bisa jalan lagi, karena kan aku nggak tahu ya kapan aku bisa jalan lagi, aku nggak tahu kapan aku bisa normal lagi. Makanya itu di situ aku sempet down banget dan aku ngerasa kecewa waktu sempet sama Tuhan. Karena waktu itu aku merasa Tuhan itu nggak adil, kenapa dia izinin aku sakit gitu. Jadi pas mami aku waktu itu setiap hari naik keranjang aku, dia buat bacaan aku firman Tuhan, ajak aku balik ke Tuhan, aku sempet kayak marah sama mami aku usir dia dari ranjang aku, karena waktu itu aku lagi nggak mau dengar kata Tuhan.
Mami, Hmm? apa Michelle akan terus begini, nggak bisa lihat? Berarti Michelle nggak bisa. Karena efek kemo sangat berat, dia punya WBC atau leukosit dia rendah sehingga pertahanan dalam tubuhnya tidak ada dan matanya infeksi. Leukemia terjaga dengan baik, tapi infeksinya itu yang bisa mematikan. Saya bilang gini sama Michelle, mata kamu walau tidak bisa melihat, tapi kamu percaya mulut kamu bisa menyembah Tuhan dan kamu bisa puji-pujian, bisa tetap berdoa walaupun kamu nggak bisa baca Alkitab. Dan Michelle lakukan setiap hari. Firman yang jatuh tidak kembali dengan sia-sia ya. Dan puji Tuhan di hari ketiga dia bisa melihat lagi. Yuk kita memuji Tuhan yuk. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Suatu hari Tuhan bukain pikiran aku sama hati aku juga, karena aku udah sadar aku nggak bisa sembuh juga dengan terus bertanya dan menjauh dari Tuhan. Akhirnya aku mutusin, oke Tuhan, aku nggak mau lagi peduli kenapa aku sakit. Bodoh amat, terserah Tuhan kenapa aku sakit, aku nggak peduli, yang penting gimana aku bisa sembuh. Nah situ baru aku mulai bangun hubungan lagi tuh sama Tuhan. Aku mulai berdoa bareng mami aku mulai mau diajak puji-pujian bareng sama mami aku gitu ya. Setelah 2 tahun saya periksakan, nyata hasilnya tidak membahagiakan kami dan tidak memuaskan. Ada sel kansernya di kepala. Aku nggak tahu harus ngapain lagi Tuhan. Saya drop banget, ya. Saya marah sama Tuhan, tapi Michelle nggak tahu. Ya, saya bergumul sendiri. Tolong Tuhan, tolong anakku. Jadi saya setiap nangis saya lari ke kamar mandi ya. Saya nangis, saya sambil teriak, sambil doa, saya sambil pakai shower gitu ya. Saya lama di kamar mandi. Karena katanya obatnya lebih berat lagi dari yang pertama kalau misalnya kambuh. Pagi malam nangis. Hancur banget hati saya. Mami kenapa? Gak kenapa-napa sayang. Michelle kuat kok. Kita jalanin dulu aja, Mi. Karena kalau 2 tahun lalu Michelle bisa kuat, berarti kedepannya Michelle juga bisa kuat karena dari Tuhan Yesus. Michelle nguatin saya kaget. Michelle bilang, Mami kita jalanin aja lagi. Waktu mendengar aku harus ulang lagi kemoterapi aku dari awal dan dengan dosisnya 2 kali lipat dari yang sebelumnya, itu aku sempat sedih ya, tapi respon aku udah beda dari yang awal. Karena aku udah ngerasain kebaikan Tuhan, aku udah ngeliat mujizat Tuhan sebelum-sebelumnya, gimana penyertaan Tuhan sampai hari itu. Dan akhirnya aku bilang ke mami aku juga bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang udah sertain kita sebelumnya, dia Tuhan yang sama yang akan sertain kita juga ke depannya. Karena anak sakit ya, sakitnya bukan sakit biasa, sakit kanker yang harus berobatnya tahunan, sehingga saya itu juga sempat mengalami stres berat. Saya juga mengalami pendarahan, tapi saya nggak mau diamkan berlarut lama dalam pikiran saya. Sampai di titik saya masih sanggup untuk minta sama Tuhan. Kan Tuhan bilang gitu kan di firman-Nya, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan juga bilang, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tuhan juga bilang, bila kamu ada di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Jadi firman itu yang menguatkan saya gitu loh. Walaupun kenyataannya uang papa habis. Beberapa minggu sebelum aku dinyatakan selesai semua kemoterapinya, aku sempat bergumul dan aku berdoa sama Tuhan gitu kayak. Dan aku bilang ke Tuhan, kalau misalkan nanti aku sembuh dan aku lupain Tuhan, mendingan aku gak usah sembuh, mendingan aku di sini aja gitu. Aku ingat banget waktu itu aku sedih kan, karena aku bilang aku nggak mau sampai jadi kayak cerita di Alkitab 10 orang kusta disembuhin, 9-nya pergi lupa sama Tuhan, cuma 1 yang balik gitu kan. Dan aku bilang aku nggak mau jadi yang kayak 9, aku mau jadi yang 1. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak. Pas menunggu hasil dari kemo terakhir aku, pas dicek semua itu ada deg-degannya ya, pastilah ya, karena sebelumnya kan pernah ada kejadian
itu ada lagi gitu kan. Jadi tapi aku percaya aja sama apapun hasilnya, aku percaya itu yang terbaik dari Tuhan gitu. Nggak mudah, tapi akhirnya Michelle bisa menyelesaikan kemoterapinya sampai 2 tahun, puji Tuhan ya. Dan ternyata diperiksa akhir semuanya bersih, dan ya kami bersukacita lah. Melalui perjalanan hidup dan proses kesembuhan Michelle, saya menarik kesimpulan bahwa barang siapa yang berharap pada Tuhan, maka pengharapannya itu tidak akan sia-sia. Aku merasa sangat bersyukur sih. Justru aku ngerasa kayak mustahil ya kalau misalkan 4 tahun kemoterapi, lebih dari 100 kali kemoterapi masuk tubuh aku, 12 kali radiasi, dan kalau misalkan aku masih ada sampai hari ini, masih bisa sharing, aku yakin dan aku sadar banget bahwa itu karena penyertaan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan aku gak mungkin ada sampai hari ini, karena aku udah berkali-kali udah mau nyerah, tapi Tuhan yang selalu bangkitin aku lagi, Tuhan yang selalu bangkitin iman aku lagi, yang kasih harapan baru lagi, itu Dia gitu, Tuhan Yesus.